Cerita dimulai dengan sebuah pesawat luar angkasa yang mendarat darurat di sebuah planet. Planet ini adalah bumi di masa lalu. Tabrakan tersebut mengagetkan satwa liar di daerah tersebut, dan pesawat akhirnya mendarat di tengah danau. Dua sosok humanoid dengan pakaian antariksa yang canggih muncul dari tabrakan itu. Salah satu dari mereka membantu rekannya keluar dari air, dan saat dia pingsan, dia mengalami kilas balik singkat ke masa lalu. Saat terbangun, sang astronot menyadari bahwa rekannya telah meninggal karena luka parah di bagian dada. Di kejauhan, dia mendengar panggilan robot, yaitu sebuah komputer yang terdampar di danau. Pria itu menyelamatkan mesin tersebut dan bertanya dalam bahasa yang tidak diketahui, untuk mendapatkan informasi tentang planet tempat mereka mendarat. Dia juga bertanya tentang keberadaan kapal-kapal lain, tetapi komputer mengatakan kepadanya bahwa tidak ada catatan tentang kapal-kapal di dekatnya. Setelah kekecewaannya, pria itu bersiap-siap agar komputer mengunduh dan mentransfer kepadanya serangkaian data tentang planet ini, yang meliputi peradabannya, spesies, dan bahasa budayanya. Proses ini sangat sulit dan menyakitkan untuk diasimilasikan oleh pria itu. Setelah itu, dia seperti mendapatkan angin segar dan melatih bidikannya dengan senjata penghancur yang berhasil selamat dari tabrakan. Saat malam tiba, dia membuat kuburan untuk rekannya yang gugur. Misi baru sang Outlander adalah bertahan hidup di daerah yang tidak dikenal, sebuah hutan yang luas, dengan hanya menggunakan senjatanya. Dalam pencariannya, dia menemukan tubuh paus yang tidak bernyawa di samping desa, yang hancur dan ditinggalkan dengan tanda-tanda serangan oleh sesuatu selain manusia. Menyadari bahwa dia sedang diamati, Outlander tersebut melarikan diri, tetapi dicegat oleh seorang penunggang kuda yang membuatnya pingsan dan menyebabkan senjatanya terjatuh ke sungai. Dalam keadaan pingsan, Outlander tersebut disandera di sebuah desa Viking yang dikelilingi oleh tembok kayu. Di sebuah aula besar, seorang gadis bernama Freya dan ayahnya yaitu Raja Hrothgar sedang bertarung dengan pedang. Freya mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak akan menikah dengan pelamarnya, Wulfric, yang merupakan penantang tahta raja. Pertempuran berakhir ketika ayah Freya melukai bahunya, sehingga ia memutuskan untuk menyembuhkannya. Wulfric muncul, namun sikapnya yang bertele-tele hanya membuat Freya tidak menyukainya dan pergi. Hrothgar dan Wulfric berbicara tentang bagaimana sebuah desa di dekatnya dihancurkan, dan Wulfric memberitahu Hrothgar bahwa dalam pemeriksaan mereka berhasil menangkap seorang pria, tetapi dia tampaknya tidak berasal dari desa manapun yang diketahui. Sandera mereka, sang angkasawan, dipajang di depan para penduduk desa, membuat mereka kagum dan mengejek pakaiannya. Wulfric membawa pria itu ke sebuah gubuk untuk diinterogasi. Dia menanyakan namanya, dan pria itu menjawab bahwa namanya adalah Keinan. Keinan berbohong kepada mereka, mengatakan bahwa dia berasal dari sebuah pulau di utara. Dan ia sebenarnya berada di sini untuk berburu naga. Tetapi orang-orang itu tidak mempercayainya dan mengira bahwa dialah yang telah menyerang desa yang hancur. Keinan mencoba melarikan diri, tetapi para Viking terlalu kuat untuknya. Setelah ditahan, Keinan mencoba melarikan diri dengan menggunakan batang besi yang terbakar. Tapi sebelum dia berhasil, Freya muncul untuk menolongnya, seperti yang diminta Wulfric. Di lain tempat, Hrothgar memberitahu Wulfric jika Gunnar kepala desa yang hancur, harus dicari dan menjelaskan bahwa bukan mereka yang menyerangnya. Wulfric ragu-ragu akan hal ini, karena dia memiliki dendam terhadap Gunnar yang telah membunuh ayahnya, yaitu mantan raja desa tersebut. Namun Hrothgar menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena ayahnya sembrono. Dan ia tidak ingin nasib yang sama menimpa Wulfric. Kembali ke Freya dan Keinan. Freya bertanya apakah dia yang menyerang desa, namun Keinan menyangkalnya. Sebelum melanjutkan, Keinan membebaskan diri lalu menyerang Freya dan penjaga hingga sampai melukainya. Keinan mencoba melarikan diri di tengah malam, dan rencananya akan berhasil. Tapi tiba-tiba saja alarm berbunyi dan mengumumkan serangan musuh, sehingga menggagalkan aksi pelariannya. Semua orang Viking bergegas beraksi, mengira itu adalah Gunnar yang sedang membalas dendam. Mereka terkejut melihat tidak ada seorang pun di luar, tapi akhirnya mereka menyadari bahwa musuh sudah berada di dalam desa. Musuh yang tidak dikenal mulai membunuh dan membakar, yaitu seekor makhluk bertentakel yang bersembunyi di kandang kuda. Keinan mulai mengejar makhluk itu, namun penjaga yang mengejarnya juga ikut mengejarnya juga. Penjaga tersebut kemudian dibunuh oleh monster misterius itu, yang membawanya ke tepi dinding kayu. Keinan menyebut makhluk itu Monwen, yaitu naga yang sebenarnya sedang ia cari. Sebelum melakukan hal itu,
Viking menemukan Keenan, dan langsung mengikatnya ke sebuah batu. Di sana, Keenan mengalami kilas balik saat Monwen menyerang dunianya, dan dia meratapi kehilangan rakyatnya. Keesokan harinya, seorang anak desa yang miskin menawarkan roti kepada Keenan, yang menerimanya dengan kecurigaan. Para penduduk desa mencoba mencari tahu siapa yang menyebabkan invasi semalam. Lalu mereka membawa Keenan ke Hrothgar, untuk menanyakan tentang naga yang diburunya. Keenan menjelaskan kepada mereka bahwa naga itu juga telah menyerang kaumnya, dan memikat makhluk dengan cahaya lalu kemudian membunuh mereka. Dia juga mengaku bahwa dia telah membawa Monwen ke desa. Tetapi sebelum Keenan dieksekusi, Hrothgar menjadi perantara baginya, mengklaim bahwa dia tidak begitu mempercayai ceritanya. Keenan mengerti bahwa mereka akan memburu Monwen, jadi dia meminta Hrothgar untuk pergi bersama mereka. Viking memberinya seekor kuda, dan Freya membalas sebuah pukulan untuk serangan sebelumnya. Dan saat itulah mereka meninggalkan desa untuk mencari binatang itu. Saat di perjalanan, seorang pandai besi bernama Boromir menawarkan madu kepada Keenan, tapi Keenan memuntahkannya. Hrothgar memulai percakapan dengan Keenan, dan dia memberitahu raja bahwa jika mereka tidak menghentikan Monwen, desa itu akan bernasib sama seperti kampungnya. Wulfric memberitahu ada beberapa mayat di daerah tersebut, dan mengusulkan untuk membentuk kelompok ekspedisi. Tetapi Keenan tidak menganggap rencana ini layak, karena lebih baik tetap bersama. Namun, Hrothgar memutuskan agar mereka pergi dengan berpasangan. Saat menyelidiki, kepala kuda yang terpenggal jatuh dari ketinggian ke arah Hrothgar dan Boromir. Pasangan lain menemukan mayat hangus di luar gua, dan segera mereka menemukan sesuatu yang berbahaya. Setelah mendengar jeritan ketakutan dari pasangan di dalam gua, mereka semua berkumpul untuk masuk ke dalam. Mereka menemukan seekor beruang dan memulai perkelahian, mengalahkannya dengan perlawanan yang sengit. Selama pergulatan, Keenan memberikan pukulan terakhir dengan pedangnya, yang membuat beruang itu mati. Karena jasanya, Hrothgar memutuskan untuk mengampuni nyawa Keenan setelah mengalahkan beruang tersebut, dan memberinya kebebasan. Desa merayakan kemenangan atas beruang tersebut dengan sebuah pesta. Di tengah perayaan, Keenan muncul lagi, tapi kali ini dengan mengenakan pakaian penduduk setempat. Namun yang paling mengejutkan, semua orang menyambutnya dengan hangat, dan dia pergi makan bersama Hrothgar. Saat makan malam, anak laki-laki yang memberi Keenan roti muncul. Keenan pun memutuskan untuk membalas budi, dengan meminjamkan pedang perkasa yang membunuh beruang itu. Tapi dengan syarat, dia harus memberitahukan namanya, dan anak laki-laki itu hanya menjawab, Erik. Hrothgar menjelaskan kepada Keenan bahwa orang tua Erik telah meninggal, dan mereka yang merawatnya sekarang. Wulfric memutuskan untuk memulai permainan yang disebut perisai, dan menantang Keenan. Beberapa orang membuat lintasan persegi dengan menggunakan perisai mereka, dan para penantang harus memanjat perisai tersebut lalu meraba-raba untuk maju. Setelah beberapa kali berputar-putar, Keenan terjatuh di atas Boromir, tetapi Wulfric tidak mengejeknya, dan malah membantunya berdiri. Sepertinya Wulfric kini lebih mempercayainya, dan saat itu juga orang-orang bersorak mendukung anggota baru mereka. Setelah meninggalkan aula besar, Keenan bertemu dengan Freya, yang berterima kasih kepadanya karena telah membantu ayahnya dalam ekspedisi. Keenan menjelaskan kepada Freya bahwa bukan beruang yang membunuh rakyatnya, tetapi Monwen, dan naga itu akan kembali kapan saja. Tiba-tiba, kelompok Viking Gunner memulai serangan, menyerbu masuk ke dalam desa. Terjadi bentrokan pedang antara kedua belah pihak, dengan Keenan dan Freya masing-masing membunuh beberapa musuh. Hrothgar bertemu dengan Gunner yang langsung menyerangnya, menjatuhkan sang raja ke tanah. Untung saja saat itu Keenan muncul, dan langsung menyelamatkan Hrothgar. Tetapi saat Gunner akan melakukan serangan balik, anak buahnya menjegalnya dan membawanya pergi, mengklaim bahwa mereka telah kalah dan sekarang saatnya untuk mundur. Kelompok Gunner pun pergi, tetapi sambil mengutuk Hrothgar, menuduhnya sebagai pembunuh keluarga dan orang-orangnya. Desa ini mencoba untuk pulih setelah serangan itu, dan Freya menjelaskan kepada Keenan siapa Gunner. Bertahun-tahun yang lalu, ayah Wulfric ingin mengumpulkan semua desa untuk merencanakan serangan terhadap keluarga Frank, tetapi Gunner tidak muncul, dan merasa ini sebagai pengkhianatan, sehingga kedua desa memiliki alasan untuk saling membenci. Kelompok Gunner merencanakan serangan berikutnya terhadap Wulfric dan orang-orangnya. Salah satu dari mereka memisahkan diri dari kelompok untuk buang air kecil, dan dia malah diserang oleh Monwen yang bersembunyi di danau. Anak buah Gunner mulai berguguran satu persatu, yang mengira bahwa itu adalah serangan mendadak dari Wulfric.
Gunner ditinggalkan sendirian di depan binatang buas itu, lalu memutuskan untuk menyerangnya tanpa rasa takut. Di desa, beberapa anak buah Gunner tampak berteriak dan menyerah, ingin masuk agar tidak mati. Namun, Wulfric mengira itu adalah jebakan, jadi dia mempersiapkan pemanahnya untuk menembak. Di antara para pria itu muncul Gunner, yang selamat dari Monwen dan sekarang meminta bantuan. Para pemanah menembak, menewaskan beberapa orang kecuali Gunner. Kainan meminta mereka untuk berhenti menembak, dan setelah itu, dia membuka gerbang desa agar Gunner dapat masuk. Saat Wulfric akan menyerang Gunner, semua orang melihat serangkaian cahaya biru menangkap seorang pria di hutan dan kemudian melahapnya. Cahaya biru berubah menjadi merah, yang menampakkan sosok naga Monwen, yang melarikan diri ke dalam hutan. Sekarang semua orang tahu keberadaan makhluk itu. Terjadi perselisihan antara Wulfric dan Gunner di aula besar, dengan Gunner mengklaim bahwa memukul Monwen sama saja dengan menabrak tembok batu. Kainan memberitahu mereka bahwa melawan Monwen di lapangan terbuka sama dengan mati, jadi mereka harus membuat jebakan. Wulfric tidak mempercayai rencana tersebut dan mengatakan bahwa Kainan bukan salah satu dari mereka, jadi mereka tidak perlu mendengarkannya. Namun, Kainan menyerang balik, mengatakan bahwa Wulfric salah, sama seperti tentang serangan beruang dan Gunner. Keduanya mencoba berkelahi, tapi Hrothgar memisahkan mereka. Raja mendukung rencana Kainan dan mengatakan bahwa apa yang dia sarankan akan dilakukan. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk membuat jebakan di pintu masuk desa, dan Kainan meminta bahan yang mudah terbakar karena suatu alasan. Mereka menggali lubang sedalam beberapa meter, yang mereka sembunyikan seolah-olah itu hanyalah gubuk biasa. Di dalamnya, beberapa tiang tajam ditancapkan ke dalam tanah, diisi dengan berbagai macam minyak. Setelah semuanya siap, Hrothgar menawarkan Kainan sebuah posisi di desa, menjadikannya salah satu dari mereka. Sementara itu, salah satu korban semalam terbangun dengan dikelilingi mayat, dan langsung dihabisi oleh Monwen. Di gubuk Freya, dia dan Kainan berbagi semangkuk sup, dan saat itulah Kainan memiliki sesuatu untuk diakui. Kaumnya, masyarakat Kainan, sebenarnya adalah penakluk dunia. Saat tiba di wilayah Monwen, mereka memusnahkan kaumnya dengan bom. Monwen yang tersisa diburu untuk menguasai tempat itu. Ternyata Kainan adalah bagian dari kelompok penjajah luar angkasa, dan sebagai imbalan karena telah membasmi kehidupan Monwen, dia dan keluarganya diberi tempat di planet itu untuk tinggal. Beberapa waktu setelah penaklukan tersebut, Kainan harus pergi untuk sebuah misi baru, namun di sana ia tidak mengetahui bahwa salah satu Monwen selamat dan bersembunyi di ventilasi kapal. Yaitu Monwen yang sama yang membunuh semua keluarganya yang tersisa. Kainan menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan itu. Tetapi Freya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh terlalu keras pada dirinya sendiri. Dia juga memberinya pedang keluarganya untuk bertarung dengan lebih baik. Mereka semua bersiap untuk jebakan, dan juga dengan bantuan Gunner. Para prajurit membuka pintu, dan Wulfric serta Kainan pergi keluar, untuk memancing binatang buas itu muncul. Mereka tidak dapat melihat apapun, dan karena tidak ada yang terjadi, Kainan melempar obor ke dalam hutan, dan menyadari bahwa Monwen ada di depan mereka. Entah dari mana, pendeta desa muncul dan berdoa agar makhluk itu pergi, menuduh bahwa ia adalah utusan Lucifer. Kebodohannya membuat dia dibunuh di tempat dengan brutal, sehingga Kainan dan Wulfric mulai berlari, melewati jebakan air dan menggunakan perisai sebagai platform untuk melarikan diri ke sisi lain. Namun naasnya, Wulfric jatuh ke dalam air di samping binatang itu. Lebih buruk lagi, para prajurit menutup pintu, meninggalkan keduanya di dalam. Tepat sebelum para pemanah melepaskan anak panah mereka yang menyala, Kainan menawarkan bantuan kepada Wulfric dengan mencoba menahannya melalui lubang di luar, dan berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya, untuk menghindari ledakan. Sementara semua orang terkejut dengan ledakan tersebut, monster baru yang lebih kecil muncul dari belakang, yaitu di area tempat para wanita bersembunyi. Untuk melindungi semua orang, Freya memutuskan untuk menyerang. Ayahnya datang untuk menyelamatkannya, tetapi perjuangan singkat melawan binatang itu membuatnya tak berdaya. Seolah belum cukup, monster pertama muncul kembali dari api, dengan lebih marah dari sebelumnya. Wulfric dan Kainan memutuskan untuk menyerang bersama, tapi mereka bukan tandingan sang monster. Gunner memilih untuk membantu, tapi dia dipenggal dalam sekejap oleh monster pertama, yang kemudian melarikan diri. Saat itu Erik muncul untuk memberitahu Kainan bahwa ada monster kedua, sehingga mereka berlari untuk membantu Freya.
Sayangnya, ia ditemukan sedang memeluk tubuh ayahnya yang tak bernyawa, yang tewas dalam pertempuran. Keesokan harinya, seluruh penduduk desa pun memilih untuk pergi, karena takut akan serangan lain. Erik mengatakan kepada Keinan bahwa dia ingin tinggal bersamanya di desa, tetapi Keinan mengatakan kepadanya bahwa tempat itu tidak lagi aman, jadi dia harus pergi dengan yang lain dengan menggunakan perahu. Dia berjanji kepada anak itu bahwa mereka akan bertemu lagi, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Keinan bertemu dengan Wulfric, yang saat itu sangat tertekan oleh hasil pertemuan tadi malam. Sampai-sampai membuatnya merasa tidak layak untuk berkuasa. Keinan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus melawan monster itu bersama-sama. Mereka berdua meminta sekelompok kecil orang untuk turun ke sumur umum. Meskipun idenya gila, ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan tempat persembunyian Monwer. Keinan meminta senjata baru kepada Boromir, tapi kali ini dengan bahan yang lebih besar dan kuat. Setelah itu, Keinan pergi bersama Freya dan Wulfric ke danau tempat kapalnya jatuh, yaitu untuk mengambil beberapa material dengan menyelam. Saat ia berhasil membawa beberapa barang, Keinan dikejutkan oleh Monwer yang ada di bawah danau. Dan ketika ia naik ke permukaan, ia melihat bahwa sampan yang mereka tumpangi telah hancur, dan hanya menemukan Wulfric, tetapi tidak ada jejak Freya. Boromir berhasil menempa pedang baru, lebih besar dan lebih kuat dari pedang lainnya. Dengan persiapan yang sudah matang, Keinan turun ke dalam sumur hingga menemukan sebuah gua di bawah tanah. Dia menunggu yang lain, dan mereka mulai bergerak maju. Sementara itu, Freya terbangun dengan ketakutan, mendapati dirinya berada di sarang mayat para monster. Saat dia mencoba melarikan diri, salah satu monster menemukannya. Namun sebelum menyerang, monster tersebut mendeteksi adanya penyusup, sehingga meninggalkan Freya untuk mengejar mereka. Kelompok Keinan berakhir di sebuah gua dengan akses ke lantai lava. Mereka pun diserang, dan berhasil menemukan sarang Monwer dan melukai spesimen terkecil. Tetapi dengan korban yang banyak, termasuk kematian Boromir yang mengenaskan. Freya berhasil bangkit, dan mereka saling memanggil satu sama lain. Tepat sebelum memasuki tempat yang gelap, Freya mendeteksi bahaya, dan Monwer yang terluka muncul. Saat itu dia tidak dapat melihat apapun, dan hanya dibantu oleh suara. Ketika mereka menemukan satu sama lain, baik para pria dan Freya mengeluarkan suara yang mengungkapkan lokasi mereka, sehingga binatang itu pun mulai menyerang. Freya hampir tidak memiliki cukup waktu untuk menghindari serangan itu. Dan untuk mencapai teman-temannya, Freya harus melewati sebuah lubang, tetapi lubang itu terlalu kecil untuknya. Jadi tanpa pilihan lain dan dalam keadaan putus asa, mereka memberikan pedang itu kepada Freya, yang akhirnya berhasil membunuh monster itu di tempat. Mereka berkumpul bersama, tetapi jauh dari reuni yang hangat, karena mereka semua terlihat ngeri dengan jumlah mayat di dalam gua. Ketika mereka mendengar ada sesuatu yang mendekat, mereka pun segera pergi. Monwer terakhir melihat mayat anaknya, lalu kemudian mengamuk dan mulai mengejar Keinan dan rekan-rekannya. Mereka semua mencapai ujung air terjun di sebuah gunung di sebelah tebing. Saat itu mereka mencoba melarikan diri, namun dindingnya terlalu licin untuk dipanjat. Mereka tetap mencoba melakukannya, namun Freya malah jatuh dan diselamatkan oleh Keinan. Sementara itu, Wulfric diserang oleh Monwer yang lebih tua, dan dalam sebuah tindakan berani, dia berhasil melukai wajahnya. Freya berhasil selamat, namun Monwer berhasil mengalahkan Wulfric dan melemparkan tubuhnya ke arah Keinan. Saat itu hanya Keinan yang tersisa untuk bertarung, ia pun kembali memasuki gua dengan pedangnya, dan berhasil memotong tentakel binatang itu. Meskipun dia tidak mengenai binatang itu secara langsung, tapi tetap saja bintang itu terluka sekarang. Saat Keinan mengikuti jejak darah, ia malah tersandung, dan akan diserang oleh binatang buas itu dari belakang. Untung saja, Freya muncul dan menyerang binatang itu terlebih dahulu, yang memberikan Keinan kesempatan untuk menerjang. Namun, binatang buas itu berhasil menyeretnya ke tepi tebing, dan saat Freya berhasil menahan Keinan, Keinan juga dijepit oleh Monwer. Setelah berjuang, Keinan mengambil pedangnya dan memotong tangan binatang itu, sehingga ia jatuh ke dalam jurang yang dalam. Mereka berdua kembali ke Wulfric yang sekarat, yang bertanya apakah binatang itu akhirnya mati. Mereka mengiyakan. Lalu Wulfric menawarkan Keinan medali yang membuatnya menjadi raja, menyesal karena tidak menjalin persahabatan yang baik dengannya. Keinan mengoreksi Wulfric, mengatakan kepadanya bahwa mereka berteman, dan saat itu jugalah Wulfric mati.
Setelah kejadian itu, Kainan dan Freya memanjat tebing, dan menemukan Erik dan seluruh penduduk desa di atas perahu di kejauhan. Keduanya berbagi ciuman, namun terlepas dari semuanya. Kainan mengucapkan selamat tinggal pada Freya, dan mengatakan bahwa dia memiliki hal lain yang harus dilakukan. Freya khawatir karena dia tahu Kainan mungkin tidak akan pernah kembali. Ternyata saat itu dia kembali ke reruntuhan kapalnya. Disinilah terungkap bahwa istrinya mati suri selama perjalanan. Dan setelah kecelakaan terjadi, kapsulnya pun pecah, yang kemudian membunuhnya. Kainan mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke komputernya, yang dapat memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk mencarinya. Freya menyaksikan dari semak-semak saat Kainan menghancurkan komputernya, menghancurkan satu-satunya kesempatan untuk kembali ke angkasa. Dalam epilog, Freya menceritakan bagaimana Wulfric dan Hrothgar dimakamkan, yang memberikan penghormatan tertinggi Viking atas jasa-jasa mereka. Kainan yang dulunya adalah orang asing bagi rakyatnya, menjadi raja mereka yang baru, dengan Freya sebagai istri barunya dan Erik sebagai anak angkatnya.